Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Business Forum. Nah, Tribuners yang sedang menyaksikan, apakah ada di antara Tribuners yang ingin belajar bisnis ataupun juga strategi bisnis di era serba digital hari ini? Untuk itu, Tribuners juga dapat menyimak podcast kita pada sore hari ini karena kita akan membahas terkait strategi bisnis yang berkelanjutan dari Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute yang nantinya pada Jumat 7 Februari mendatang akan melaksanakan sebuah talk show yang luar biasa akan membahas bisnis dengan tajuk Rise of the Game Changer, Transforming Talent and Leadership for Future Business. Untuk itu, hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari Kala. Yang pertama ada Kak Muhammad Reza Kamal selaku Divisi Humas dan Sponsorship, dan juga yang kedua ada Kak Aprilia Hapsari selaku Ketua Panitia dari podcast dari talk show kali ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini, Tribuners. Selamat sore Kak Reza, Kak Aprilia. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Ini lagi sibuk-sibuknya ya, 2 hari menjelang kegiatan atau seperti apa? Iya Mbak, ini habis meeting kita langsung ke sini. Padat pokoknya ya. Baik, nah terkait kegiatan ini, saya rasa ini sangat menarik karena di era sekarang ini semua orang pengen berbisnis begitu. Bahkan pegawai-pegawai pun sekarang sudah punya bisnis rintisan sendiri begitu Kak. Nah, melalui talk show yang akan diadakan nanti, mungkin dapat dijelaskan dulu latar belakang dari adanya talk show ini sendiri seperti apa Kak? Silahkan. Iya, ya jadi kalau berbicara soal latar belakang kayak hadirnya talk show Rise of the Game Changers ini, sebenarnya sih awalnya Kak, karena kita kan menyediakan beberapa jasa layanan ya, ada training, assessment, terus ada psikotes, outbound, terus kira-kira apalagi yang bisa kita kasih ke publik gitu, ke masyarakat. Dan salah satu ide yang terlintas pada saat lagi diskusi gitu bareng teman-teman di Bangun Talenta Unggul, yaitu kita rencana mau ngadain seminar gitu. Awalnya sebenarnya idenya itu seminar Kak, tapi setelah diskusi lebih lanjut, lebih dalam bareng teman-teman di BTU ya, yang sekarang sudah jadi PPBMKI Pak ya. Ya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk melaksanakan event talk show ya dengan tema Rise of the Game Changers atau Transforming Talent and Leadership for Future Business. Dan tentunya dengan hadirnya talk show ini diharapkan kita bisa menjangkau audiens ya yang bukan hanya dari satu sisi aja. Biasanya kan kalau kita bicara soal bisnis, oh kayaknya ini pesertanya rata-rata business owner nih atau pengusaha-pengusaha. Iya, jadi kita tuh benar-benar variatif banget Kak sebenarnya untuk jangkau audiensnya, bukan hanya dari pengusaha tapi juga ada dari professional HR ya, karena juga temanya nanti akan ada soal talent, rekrutmen, ada dari UMKM juga, dan kita juga reach out mahasiswa dan fresh graduates Kak, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kegiatannya bukan berfokus pada orang-orang yang sudah punya bisnis yang udah gede gitu ya, tapi juga bagaimana kepada orang yang misalnya masih merintis usaha atau baru pengen punya usaha atau masih ide dalam kepala belum bisa dieksekusi itu, artinya masih worth it begitu ya, dengan talk show ini. Buktinya juga mahasiswa boleh ikut begitu. Nah, kegiatan ini Kak mungkin nanti dari posternya saya sudah lihat ini dibagi 2 sesi begitu. Mungkin dapat dijelaskan sesi pertama itu apa saja yang akan disajikan dan sesi kedua seperti apa? Iya. Ya, jadi kalau di talk show ini memang betul Kak, kita ada 2 sesi. Nah, itu menariknya Kak ya. Jadi di sesi 1 itu temanya itu From Candidates to High Performance. Jadi di sesi 1 nanti itu lebih ke ngebahas soal gimana sih sebenarnya strategi rekrutmen dan juga gimana sih sebenarnya pentingnya skill leadership itu untuk pertemuan berkelanjutan gitu Kak. Jadi nanti akan relate ke tema sesi kedua yaitu Business and Tech Synergy. Jadi benar-benar sangat kaya sebenarnya Kak ya dari segi perspektif, karena mulai dari rekrutmen ya, dari leadershipnya, terus nanti di sesi kedua akan dilanjutkan dari sisi sinergitas antara bisnis dan teknologi, itu akan dibahas secara komprehensif oleh ya narasumber yang benar-benar ahli gitu di bidangnya. Untuk saya sendiri yang fokus kepada rekrutmen dan leadership, kita menghadirkan beberapa speakers dari internal Kala, dan juga kita menyediakan speakers itu ada dari bahkan skala nasional Kak. Jadi nanti teman-teman peserta itu benar-benar akan kaya akan
informasi dan betul-betul sangat eksklusif. Dari expertnya langsung juga iya, ya benar, pastinya. Kak. Oke, baik. Nah, kegiatan ini juga saya rasa digelar untuk memperkenalkan terkait juga dari Kala sendiri dan juga PP BMKI begitu ya. Nah, terkait PP BMKI mungkin Kak Reza bisa jelaskan unit bisnisnya seperti apa ini mungkin? Baik, terima kasih Kak Ilu dan para Tribuners. Jadi PT kami itu bernama Bangun Talenta Unggul. Jadi ini part of Kala Group. Dan memang visinya adalah menjadi pusat pengembangan bisnis dan manajemen yang insya Allah bisa membantu untuk para business owner dan juga mungkin untuk yang startup seperti yang sudah disampaikan tadi itu supaya punya kompetensi yang lebih tinggi lagi, kemudian juga bisa sejahtera lah. Jadi dalam segi bisnis kan UUD ya, ujung-ujungnya duit, profit ya kan. Nah, tapi dengan satu catatan, ini kita menambahkan yang namanya berdasarkan nilai-nilai luhur. Jadi ini sesuai juga nih dengan yang namanya Kala Way ya, yang memang dari segi corporate value ini yang sangat-sangat diemban dan juga diturunkan dengan baik kepada setiap insan Kala, di mana yang pertama itu kerja ibadah. Ya, jadi harapannya adalah dengan adanya Bangun Talenta Unggul ini bisa mentransfer sedikit nilai-nilai yang sudah dirintis oleh Pak JK, bahwa setiap dari pengusaha dan juga business owner atau para profesional itu senantiasa mengedepankan yang namanya nilai-nilai luhur. Ya, berikutnya kan ada aktif bersama, lebih cepat lebih baik, dan apresiasi pelanggan. Ya, seperti itu. Jadi ini yang menjadi visi besar dari Bangun Talenta Unggul. Sehingga pada akhirnya nanti karena dari nama PT seperti itu, akhirnya kami melihat bahwa kita bikin satu pusat pengembangan bisnis dan manajemen yang ini nanti terintegrasi dengan Kala Institute. Jadi poin plusnya adalah perusahaan ini atau lembaga kami adalah suatu lembaga yang mengembangkan strategi bisnis dan manajemen bukan hanya dari sisi experience Kala Group ya. Jadi kan kita sudah cukup lama ya, 70 tahun lebih berkiprah di dunia bisnis gitu ya. Seluruh akumulasi apa yang kami miliki itu insya Allah akan ditransfer kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dari sisi saintifik, karena kami berdasarkan dari Kala Institute ya, akademisi. Jadi ada sisi saintifik dan experience yang digabungkan ke dalam bentuk layanan yang kami berikan. Nah, tapi secara singkat, kalau tadi visi besarnya sudah seperti itu, ya. Yang berikutnya adalah misinya adalah bagaimana kita bisa membangun SDM yang unggul. Kan Kak Iluh pasti tahu ya, bagaimana setiap dari bisnis itu sangat berpengaruh dari sisi personal yang kita bangun. Betul. Kalau kata orang ya, bangunlah orangnya, karena orangnya akan membangun perusahaan dan mendatangkan uang. Yes, betul. Jadi memang itu harapan kami. Jadi dengan program-program yang sudah tadi disampaikan oleh Kak April ya, bahwa kita juga punya layanan assessment, training, konsultasi bisnis, ada outbound juga, sertifikasi. Nah, itu yang diharapkan bisa mendorong para talenta-talenta di setiap perusahaan itu untuk lebih unggul. Nah, yang kedua, tentunya setiap zaman ada masanya. Dalam artian kita juga menginginkan adanya adaptasi dari setiap individu, talenta atau perusahaan itu terhadap zaman yang sedang berjalan terus-menerus ya. Jadi harus bisa adaptif ya, dan juga bisa berkelanjutan. Jadi kadang kita melihat beberapa bisnis itu Kak Iluh ya, hanya bertahan pada generasi pertama. Ya, tapi tidak bisa estafetnya dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Dan kalaupun dilanjutkan kepada anak cucunya, nilai-nilai awal, nilai-nilai luhur yang dibangun oleh foundersnya itu tidak bisa tertransfer dengan baik. Nah, harapan kami adalah dengan pengalaman Kala Group sebagai perusahaan yang memang mengemban value yang betul-betul kuat ya, itu kita ingin sebarkan juga kepada teman-teman yang memiliki usaha. Dan yang ketiga adalah memang harapannya adalah kita bisa bertumbuh bersama UMKM ya di Indonesia Timur ya, di Makassar khususnya. Seperti itu sih. Oke. Baik. Nah, apakah PPBMK ini sendiri apakah semacam inkubator kah, inkubator bisnis, atau ada hal yang seperti itu atau seperti apa? Oke, menarik sekali ya, karena sudah disebutkan kata-kata inkubatornya. Ya. Sebenarnya itu ada salah satu layanan baru yang akan kami kembangkan, Kak Iluh ya. Jadi kalau kita melihat dari kondisi masyarakat Bugis Makassar saja dikenal sebagai pedagang memang. Ya, dan berdasarkan data yang saya terima, beberapa komunitas kita itu justru memang
kalau dari segi UMKM itu menempati peringkat pertama di Indonesia, betul. Nah, jadi ini menariknya. Sehingga kami membuat satu inisiatif, insya Allah kita akan buat yang namanya Sobat UMKM. Ya, kepanjangannya Sekolah Bisnis dan Talenta untuk UMKM. Jadi moto kami adalah SDM unggul, bisnis berkelanjutan. Ya, SDM-nya diunggulkan dulu. Kemudian bisnisnya bisa berkelanjutan. Nah, salah satunya dengan talk show ini. Iya, betul. Dan juga ini menjadi langkah awal juga ya, salah satu langkah awal untuk bagaimana memperkenalkan dunia bisnis di Indonesia Timur itu seperti apa, dengan menghadirkan expert dan pembicara yang luar biasa. Tadi nanti sempat kita akan tayangkan flyernya ya, siapa saja yang menjadi pembicara. Nah, untuk benefit dari talk show ini sendiri Kak, dapat disampaikan mungkin kepada Tribuners selain mungkin menerima materi yang begitu luar biasa, apakah juga akan praktik langsung mungkin dengan para mentor nanti atau seperti apa? Iya. Jadi selain insight dan tentunya tren industri masa kini yang akan didapatkan oleh peserta, nah salah satu benefit yang sebenarnya paling penting itu Kak, nanti mereka akan mendapatkan jaringan profesional. Ya. Karena seperti yang saya mention di awal tadi Kak ya, jadi peserta kita ini sangat variatif. Jadi mulai dari profesional HR, corporate leader, terus business owner, dan tentunya mahasiswa serta fresh grad ini salah satu kesempatan untuk mereka bisa terkoneksi satu sama lain. Dan tentunya harapannya tidak hanya sampai di talk show itu aja, tapi tentunya kita ada misi juga nih Kak ya, untuk secara berkelanjutan ke depannya supaya mereka tuh bisa saling terkoneksi. Misalnya ada satu program dari satu perusahaan ke perusahaan lain, terus misalnya kita bisa wadahi gitu Kak ya di PPBMKI yang juga merupakan branding baru kita sekarang, dan tentunya itu adalah salah satu hal yang Kak ya, yang impact-nya tuh bakal besar dan continue untuk kedepannya seperti itu. Nah, terkait juga pengembangan talent dan leadership ya menjadi tema besar dalam kegiatan ini. Nah, mungkin apakah tema besar ini juga ada hubungannya dengan bagaimana mengikut sertakan rekan-rekan mahasiswa yang mereka akan menjadi leader di masa depan begitu. Mereka mungkin sekarang masih merintis karir ataupun juga ada yang masih berkuliah, dan seperti apa mungkin dalam usaha untuk bagaimana pengembangan talent dan juga leadership mereka? Oke, jadi sebenarnya melihat sekarang tren perkembangan zaman Kak ya, apalagi misalnya strategi rekrutmen dan lain-lain, dan melihat sekarang gimana fenomena dan tentunya dengan melibatkan mahasiswa dan fresh graduates dalam event ini itu merupakan salah satu sebenarnya benefit-benefit yang sangat-sangat eksklusif sih Kak sebenarnya, karena di situ mereka bisa ngelihat secara langsung nih dari yang benar-benar praktisi, terus ada juga speakers kita yang memang latar belakangnya dari akademisi, dan mereka bisa ngelihat tuh ternyata kayak gini ya strategi rekrutmen, terus mereka bisa belajar lagi sih Kak, lebih mengeksplor lebih dalam terkait ternyata kalau dalam dunia bisnis itu kayak gini ya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung mereka juga bisa mempersiapkan diri gitu, bahwa dunia kerja itu seperti ini, dan sebagai mahasiswa itu adalah salah satu pengalaman yang tentunya sangat-sangat berharga, dan ya tentunya harapan kita sih setelah talk show itu dilaksanakan ya mereka bisa benar-benar mengimplementasikan gitu beberapa hal-hal atau informasi-informasi yang akan mereka dapatkan melalui speakers kita yang tentunya sangat ahli insya Allah di bidangnya seperti itu. Iya, baik. Nah untuk itu mungkin para speakernya ini kita tahu ada beberapa tadi yang sudah sempat di-mention. Mungkin apa insight dari mereka yang akan diberikan kepada para peserta yang nantinya akan menjadi highlight juga bagi para peserta untuk menjadi bekal mereka membangun bisnis atau mengembangkan bisnis mereka. Iya. Nah, sebagai contoh nih, misalnya di sesi 1 itu kan lebih ngebahas soal rekrutmen dan leadership Kak ya. Jadi dari speaker-speaker atau narasumbernya itu mereka akan nyampain nih, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tuh rekrutmennya tuh kayak gini, terus apa yang harus mahasiswa lakukan. Nah itu kan sebenarnya salah satu tips-tips yang bisa jadi ya tidak kita dapatkan di luar, tapi bisa langsung dapatkan melalui talk show ini. Terus di sesi kedua ada sinergi antara bisnis dan teknologi. Nah ini kan yang lagi hype-hype ya isunya sekarang. Dan tentunya dari insight business owner, misalnya salah satu contohnya ada dari Yota nih, CEO Yota, ya yang akan memberikan langsung nih tips-tipsnya, yang cabangnya udah di mana-mana Kak ya. Dan ini pasti kan kita penasaran ya gimana sebenarnya strateginya suatu produk minuman yang kelihatannya sederhana gitu, tapi sekarang ternyata
outletnya, cabangnya sudah banyak banget kayak gitu, dan itu salah satu hal yang pengen banget kita sebenarnya tahu strateginya tuh kayak gimana. Dan tentunya itu semua akan terjawab ya pada talk show 7 Februari nanti. Jadi ya tentunya teman-teman kalau nggak daftar sih ya melewatkan momen yang cukup berharga ya Kak ya. Seperti itu. Oke, baik. Dan memang kalau kita lihat juga bahwa seperti tadi contohnya Yota, kalau kita lihat kita tarik ide dasarnya ini jualan minuman di Makassar, penjual minuman kan sudah banyak begitu. Nah, bagaimana untuk menjadi seperti Yota ini tidak sama dengan penjual minuman yang lainnya begitu. Nah, mungkin insight-nya akan diberikan pada talk show nanti. Jadi untuk teman-teman kepoin segera selama podcast ini juga masih berjalan, bisa juga langsung daftar begitu. Iya, benar sekali Kak. Baik, dan juga terkait itu PP BMKI pasti juga sudah fokus terkait bagaimana mengembangkan talent, kemudian juga bagaimana melihat peluang-peluang bisnis dan juga UMKM sendiri. Nah, terkait itu Kak, mungkin apa upaya yang akan konsisten dilakukan, mengingat kita UMKM di Sulawesi Selatan itu cukup besar, Indonesia Timur juga cukup besar, nantinya juga ada bonus demografi. Kita tahu bahwa banyak angkatan kerja tapi penerimaan kerja sedikit sekali, dan apakah ini juga untuk kesempatan bagi mereka untuk membangun bisnis daripada mencari kerja, mending membangun bisnis, seperti apa? Baik, jadi sebenarnya ini juga salah satu hal yang menjadi PR kita bersama. Bonus demografi tapi tanpa dibekali dengan leadership dan skill, knowledge atau attitude yang baik. Itu menjadi salah satu, bukan bonus mungkin, bisa jadi kerugian karena ya kita tidak menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, bahkan kita hanya menjadi mungkin orang-orang yang konsumtif dan kita tidak menginginkan seperti itu tentunya. Kalau berbekal semangat dari Pak JK dan juga Pak Haji Khala rahimahullah, beliau membawa semangat bagaimana bisa menjadi seorang saudagar ya di negeri kita dengan memberikan kebermanfaatan dari produk-produk dan jasa-jasa yang kita berikan dari yang kita produksi. Kalau dari kemarin di tahun 2024 secara data ya kami sudah menghandle sekitar 25 perusahaan Mbak Ilo ya. Dan itu ada sekitar kombinasi dari training, assessment, kemudian psikotes dan coaching ya, ada sekitar 3.542 orang yang tersentuh ya dari program-program yang kami buat. Nah, kenapa ini menjadi krusial dan bahkan di tahun ini kami insya Allah menargetkan untuk bertumbuh 2 kali lipat karena ya untuk bisa sama-sama bisa lebih baik gitu ya. Ya tentunya perlu ada percepatan dari segi pembekalan SDM kita, terutama tadi untuk anak-anak muda kita. Tapi memang saya melihat ya dari beberapa kali event UMKM yang saya hadiri ya, antusiasme anak Makassar itu luar biasa juga. Para ibu-ibunya juga loh, kalau kita biasa dengar mompreneur ya. Nah itu salah satu juga yang aktif sekali loh di Makassar. Dan ini fenomena yang menarik dan sebenarnya ini adalah salah satu tanggung jawab atau mungkin peran dari korporasi sebesar Kala untuk bagaimana bisa mentransferkan tadi nilai-nilai dan juga pengetahuan yang sudah kalau silo ya, yaitu akhirnya dibagikan kembali kepada masyarakat supaya sama-sama bertumbuh ceritanya gitu. Mungkin gitu. Jadi penting banget sih kalau untuk anak muda terutama seperti itu. Baik, mungkin mereka punya ide bisnis tapi tidak tahu bagaimana untuk mengeksekusi dan mungkin tidak tahu arahnya kemana. Dan nantinya akan diarahkan juga termasuk di Assessment Center PPBM terkait membantu meningkatkan kualitas SDM sendiri. Seperti apa sistemnya Pak di sana? Oke, jadi kalau misalnya untuk sekarang kan memang ini sinergi dengan Kala Institute ya. Jadi beberapa jurusan di Kala Institute itu kan ada memang untuk kewirausahaan, bisnis digital, yaitu atau retail ya, itu memang disiapkan untuk bagaimana anak-anak muda kita itu nanti masuk ke dalam bidang-bidang strategik di bidang usaha seperti tadi. Dan seperti biasa ya, pembekalan dari segi tadi ya, kalau untuk psikotes misalnya, itu kan psikotes bagaimana mengenali potensi, ya potensi yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk bisa dikembangkan selanjutnya. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan ingin melihat ini talentanya ini punya nggak sih potensi untuk bisa sesuai dengan value perusahaan dan juga apa arah ke depan yang perusahaan ingin tuju, itu psikotes. Tapi kalau assessment adalah bagaimana menilai kompetensi yang sudah dimiliki untuk fit dengan perusahaannya. Karena kadang-kadang assessment itu dibutuhkan ketika mungkin misalnya Mbak Ilu dipromosikan gitu ya, atau seseorang ya. Jadi itu mulai dilihat tuh. Kemudian ada juga proses coaching. Nah, coaching ini bagaimana bagaimana seorang coach
itu bisa menggali potensi terbaik dari coachee ya, supaya dia secara sadar menentukan apa yang dia inginkan untuk berubah lebih baik, men-setkan target sendiri, dan mempunyai teman untuk akuntabilitas. Jadi saya ngelapor nih ya, saya sudah melakukan ini dan itu ya. Jadi ini beberapa hal ya yang memang kita akan kembangkan baik di segmen corporate ya, individu juga bisa, atau bahkan di UMKM seperti itu. Baik, dan ini memang kesempatan yang baik begitu ya untuk bagaimana kita lebih berkembang lagi, termasuk mengikuti tadi talk show yang akan diadakan pada Jumat mendatang nanti. Nah, terkait itu mungkin Kak, mungkin sejauh ini melihat dari Kala Institute dan beberapa unit bisnis Kala lainnya yang saat ini juga sedang terus dikembangkan begitu, dan melihat di Kala sendiri kan juga punya kampus begitu, ada berafiliasi juga dengan sekolah-sekolah, melihat bagaimana potensi dari anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka ini punya banyak bakat, tapi masih kurang dalam wadah begitu mereka untuk mengembangkan. Dari PPBMKI sendiri juga, dan juga ada hubungannya dengan talk show sendiri ini seperti apa mungkin dalam melihat potensi dari anak-anak muda? Ya, jadi relate seperti pembahasan sebelumnya Kak ya, bahwa sekarang ini kan dibanding kita nyari kerja, gimana kalau misalnya kita nggak bangun bisnis gitu. Membuka lapangan kerja. Iya, benar. Dan melihat tren ini sebenarnya salah satu kenapa kita nge-reach out juga mahasiswa dan juga para fresh grad itu, sebenarnya kita pengen ngasih lihat Kak, bilang, oh dunia bisnis itu kayak gini loh, dan benar-benar kita mau ngasih mereka perspektif langsung dari pakarnya. That's why kita hadirkan beberapa pembicara itu yang benar-benar sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Misalnya di sesi 1 ada recruitment leadership, terus sesi 2 ada bisnis dan teknologi, dan kita hadirkan dari praktisi dan akademisi. Dua sisi secara langsung akan kita hadirkan pada talk show nanti, dan tentunya melihat motivasi mahasiswa. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat sekarang ya gimana ya, kita memang ngelihat itu sebagai suatu tren yang bisa dibilang mengkhawatirkan, tapi juga bisa menjadi peluang juga tuh Kak. Apalagi tadi sempat di-mention juga terkait dengan bonus demografi ya. Jadi sebenarnya talk show ini tidak hanya dihadirkan itu untuk apa ya, kayak sebatas formalitas aja, yuk mahasiswa ikut yuk, tapi benar-benar juga salah satu pemantik motivasi juga Kak, supaya mereka tuh benar-benar bisa langsung, setidaknya ya mereka mungkin awalnya iseng-iseng gitu, ikut gitu, biasanya kan kalau event Kala ikut kayak gitu, terus pada saat mereka hadir ya ternyata wah insight-nya benar-benar kaya, dan tentunya dari situ mereka bisa setidaknya ada motivasi, karena pun sebenarnya kita Kak bukan hanya sebatas di talk show itu, nanti kita akan ada event-event lanjutan lagi yang tentunya tadi ada beberapa program baru yang akan dihadirkan oleh PPBMKI ya, merupakan branding baru kita sekarang, dan tentunya salah satu output atau klien atau customer kita nantinya itu yang akan kita sasar itu salah satunya adalah mahasiswa. Jadi tentunya ini adalah salah satu challenge besar juga sih di 2025 ini, melihat tren-tren yang ada, khususnya gimana mahasiswa itu bisa benar-benar termotivasi kembali untuk terjun langsung ke dunia bisnis, melihat peluangnya memang cukup besar Kak ya sekarang. Jadi sisa gimana nih supaya kita benar-benar memanfaatkan peluang dan dengan banyaknya bonus demografi ini untuk bisa benar-benar terjun langsung ke dunia bisnis, seperti itu Kak. Iya, kalau saya lihat juga anak-anak muda mahasiswa hari ini ya, jiwa kompetitifnya luar biasa sekali. Kalau ada kelas-kelas mereka semangat untuk ikut, karena persaingan sekarang semakin luar biasa begitu, apalagi hadirnya teknologi begitu ya Kak. Nah, mungkin dari talk show ini sendiri akan juga fokus terkait bagaimana mengembangkan bisnis dengan digital ataupun juga teknologi, seperti apa? Iya, jadi kalau dari program kami sebenarnya Kak ya bukan hanya apa ya, ibaratnya tadi ada beberapa jasa layanan yang kita hadirkan, dan sebenarnya terkait dengan bisnis digital ini merupakan salah satu ibaratnya wadah dan modal yang sangat kuat untuk bisa kita gunakan untuk nge-reach out, dan tentunya untuk ngembangin program-program baru kita Kak. Dan tentunya harapannya dengan pemanfaatan digital, maksimalkan fungsi digital ini, kita benar-benar bisa memaksimalkan dan tentunya mengimplementasikan serta harapannya merealisasikan program-program yang sudah kita susun untuk 2025 ini, yang tentunya harapannya sih benar-benar bisa berimpact dan berdampak luas buat masyarakat, dan di semua sisi Kak, di semua lini, tidak hanya fokus ke misalnya ke bisnis owner, tapi juga kita akan mencakupi beberapa bidang gitu, misalnya ke pendidikan, dan juga kita kan ada training tuh Kak, jadi benar-benar sangat komprehensif untuk
menyasar beberapa customer kita ke depannya seperti itu. Baik, setelah mungkin dari kegiatan talk show nanti pada tanggal 7 Februari di hari Jumat tepatnya di Mall Nipah ya. Iya, betul, bikin. Nah, itu setelahnya kalau misalnya ada yang tertarik dengan PPBMKI bisa langsung konsultasi kah atau seperti apa? Nah, tentunya Boleh? bisa sih, Iya. tentunya bisa karena memang ini kesempatan kami juga untuk mengenalkan Iya, produk dan layanan kami, kemudian juga ya ibaratnya exposure lah sekalian dengan tadi corporate leader, para mahasiswa, UMKM dan juga mungkin dari segi internal kala juga ya yang memang kami undang itu sekitar kalau nggak salah tadi sudah ada 80-an yang fix dan juga 80-an. peserta umum juga sudah lumayan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan, yuk segera nanti bisa klik atau kunjungin akun Instagram kami di banguntalenta.id untuk bisa segera registrasi karena memang terbatas sekali. Jadi kembali lagi boleh banget untuk bisa ngobrol dulu karena kita itu memang kekuatannya adalah atau kelebihannya adalah bagaimana kita bisa mendesain tailor-made training. Ya, jadi kita nggak langsung pakai pakem umum gitu ya, jadi kita kayak dokter kan ada anamnesanya ya, usianya sudah berapa lama untuk usahanya, kebutuhannya apa, dilihat ya riwayat-riwayatnya ya, betul, jadi dicek dulu diagnosanya baru nanti kami sesuaikan nih butuhnya yang mana, resep obatnya seperti apa, betul sekali. Oke, nah untuk mengakses layanan konsultasinya sendiri seperti apa Kak Reza? Kalau untuk saat ini kami bisa diakses di Instagram tentunya dan juga kami sudah punya nomor layanan yang terbaru di 0851 1714 3418 ya. Oke, dicatat ya. Siapa tahu yang sudah ada ancang-ancang mau konsultasi begitu, bisnisnya ada tapi belum berkembang dan lain sebagainya. Bisa dikepoin lah Instagram kami. Sama TikTok udah ada juga tuh. Oke, iya. Sekarang kalau punya bisnis harus punya TikTok ya, biar viral. Betul. Oke, dan juga Kak Reza terkait juga mungkin ada individu ya ataupun juga perusahaan yang ingin mungkin bergabung di PPBM, seperti apa mungkin syarat-syaratnya? Oke, jadi sebenarnya untuk syarat tidak ada. Jadi memang biasanya adalah entah kami yang reach out atau ada yang menghubungi kami dan kami biasanya masuk ke tahapan untuk konsultasi dulu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dan apa yang kami bisa sesuaikan dengan talent internal dari Kala Group atau mungkin dari expert eksternal yang akan kami juga jadikan sebagai mitra gitu. Jadi di PPBMKI juga itu tidak hanya internal Kala Kak Ilu ya. Jadi memang dari beberapa posisi-posisi yang sudah dimiliki oleh SBU ya, Strategic Business Unit Kala Group di berbagai bidang itu memang kami biasanya undang sebagai pemateri trainer ya atau coach gitu. Cuman untuk beberapa hal mungkin yang kami tidak punya di dalam internal Kala Group itu kami mengundang associate gitu. Bahkan kita juga pernah bikin yang masak-masak ya sama pelatihan electrical ya. Nah, jadi seberagam itu pelatihan yang bisa kami provide gitu. Nah, tapi mungkin saya mau sedikit konfirmasi dulu ya terkait event yang sudah ditayangkan tadi. Mungkin ada presiden direktur kita tadi ya yang tampil di tornya ya, ya Pak Solihin Yusuf Kala. Ya, untuk kesempatan kali ini kebetulan beliau belum bisa hadir, ya. Jadi memang nanti akan diisi langsung oleh People and Culture, ya Department Head ya. Director, ya Ibu Disa. Kalau secara ekspertis seperti apa nih? Kok saya jadi wawancara nih? Ekspertisnya Bu Disa gimana selama ini? Kalau untuk People and Culture, ya. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi mungkin memang tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana tadi kalau perusahaan yang ingin menarik talenta terbaik, ya kan kalau kita bikin usaha pengen dong ya orang-orang yang bergabung di dalamnya tuh yang terbaik gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya proses rekrutmen yang sesuai yang pernah dilakukan dari sisi Kala Group dan bagaimana seorang leader itu bisa memberikan yang namanya kepemimpinan transformasional. Nah, jadi kan ada dua jenis leadership tuh kayak lo, transactional leadership sama transformational leadership. Kalau transactional leadership adalah hanya berbicara mengenai kamu kasih saya apa, saya bayar kamu gitu. Tapi seseorang pemimpin yang transformasional itu tidak melihat seorang individu tuh dari kacamata bayaran saja, tapi bagaimana orang ini bisa dikembangkan dengan versi terbaiknya dia dan bisa memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk internal perusahaan tapi untuk ke seluruh masyarakat atau negeri kita tercinta seperti itu. Jadi itu mungkin yang akan mungkin ya sedikit dikembangkan atau dibahas oleh salah satu pemateri di sesi pertama gitu.
gitu. Baik, nah Ya. karena kita juga melihat di kenyataan di dunia kerja ya, bahkan bukan hanya kita sebagai pencari kerja yang agak sulit menemukan perusahaan, tetapi juga biasa perusahaan agak sulit menemukan ini ya talent karena kurang cocok kah, atau mungkin dari treatment mereka yang kurang cocok untuk mencari begitu ya. Ini saya cerita yang menarik ya. Salah satu teman saya pemilik F&B yang di Makassar ya, cukup rame. Dia kalau buka lowongan tuh ya Kak Ilu ya, Kak April ya. Yang dibuka 20, yang diterima 10, yang datang wawancara 0. Ya, jadi untuk teman-teman juga yang para pencari kerja mungkin yang menyaksikan para Tribuners ya, permasalahan itu bukan hanya ada di sisi korporasi, tapi talent kita ini kadang-kadang juga tadi ya, memang perlu dibekali mengenai skill, pengetahuan dan attitude. Nah, inilah sebenarnya yang harapan kami kehadiran PPBMKI dan inisiatif talk show ini bisa membagikan kepada mahasiswa yang mencari kerja, ya kan, fresh grade ya, dan juga para corporate leader untuk memahami bahwa inilah kondisi realitas talent di Makassar, Sulawesi dan sekitarnya, dan apa yang kita bisa lakukan bersama supaya bisa sama-sama baik seperti itu. Oke, baik. Jadi ini dikembangkan dari dua sisi ya, dari perusahaannya maupun juga dari talent yang akan bergabung di perusahaan begitu ya. Karena sekali lagi bukan hanya talent yang membutuhkan perusahaan, tetapi perusahaan lebih membutuhkan talent juga untuk pengembangan bisnis. Baik. Nah, dari talk show nantinya begitu Kak, yang paling ditunggu oleh masyarakat dan juga para Tribuners adalah harganya seperti apa? Silakan Kakak April. Apakah mahal atau seperti apa? Ya, jadi setelah kita meriset ya, jadi pada akhirnya kita menetapkan harga yang insya Allah affordable Kak untuk seluruh kalangan, dan kita ada 2 tipe pembayaran nih Kak. Yang pertama itu kita ada untuk umum dan ada juga untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk umum ini fee HTM-nya itu sama 100.000, dan untuk mahasiswa S1 ya teman-teman ya, mahasiswa S1, D4 atau D3, nanti yang udah S2, S3 gelar doktor. Iya, maksudnya umum. Iya, jadi kalau untuk mahasiswa itu Kak kita ada paketan. Iya, paket 1 untuk 2 orang itu, ada individu. Pertama itu individu 65.000, terus ada paket 1 di mana jumlah orangnya ada 2 orang ngajak itu. teman-teman gitu ya. Iya benar, 150.000, dan paket 2 itu 3 orang ya, buat teman-teman mungkin yang mau ngajak teman supaya tidak sendiri. Itu biayanya 225.000. Jadi cukup terjangkau kayak dengan beberapa benefit yang insya Allah sangat-sangat eksklusif yang akan didapatkan oleh peserta talk show nantinya. Menarik ya. Saya kalau belanja di Yota 65.000 belum tentu bisa ketemu sama Iya, CEO-nya langsung kan. Paling pegawainya ya Pak ya. Oke, baik, 65.000 ini saya rasa benar-benar worth it ya bagi para mahasiswa. Bahkan sekarang banyak mahasiswa yang cari bootcamp begitu, yang harganya pun jutaan begitu ya. Tapi pelaksanaannya juga online, tidak bisa ketemu langsung dengan owner ataupun juga praktisinya. Nah, ini 100.000 untuk umum, dan juga ada paket-paketnya juga ternyata ya. Kalau ngajak teman lebih ini lagi, biasa se-circle harus pintar gitu ya. Benar banget Kak. Sekarang zamannya kita kolaborasi ya. Oke, jadi harganya tadi sudah disampaikan juga, cukup terjangkau bagi teman-teman yang baik belum punya bisnis, baru mau punya bisnis, ataupun sudah punya tapi pengen dikembangkan lagi begitu. Betul. Nah, juga untuk di PPBMKI sendiri Kak, tantangannya sejauh ini di 2024 kemarin, dan seperti apa, dan 2025 nanti seperti apa target-targetnya nih? Ini kan masih awal tahun ya. Baik, kita spill nggak nih? Baik, jadi kalau untuk di tahun 2024 memang kami banyak melayani customer internal ya. Jadi proses-proses rekrutmen, assessment, training, workshop, dan outbound itu memang banyak dari internal Kala Group. Nah, dan tahun ini kami sangat membuka diri untuk bisa bermitra, kemudian bertumbuh bersama para pihak eksternal, ya baik dari segi UMKM, perusahaan, atau individu, untuk bisa tadi ya menyelaraskan tadi bagaimana bisa kompeten, sejahtera, tapi berdasarkan nilai-nilai luhur. Jadi tahun ini adalah tahun ibaratnya kalau tadi kami banyak internal, sekarang kami lebih terbuka lagi ya, biar mekarnya bareng gitu, Mbak Ilu. Seperti itu. Baik, sejauh ini jangkauan dari PPBMKI sendiri apakah masih area Sulawesi Selatan atau sudah merambah ke Indonesia Timur mungkin? Oke, jadi betul, baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang
kami jangkauannya di daerah Sulawesi ya, ya masih di Pulau K ini ya. Ya, tapi memang tadi dengan adanya perkembangan teknologi itu bisa menjangkau untuk daerah-daerah lainnya gitu. Jadi memang ada beberapa inisiatif seperti assessment dan kami mendatangkan juga salah satu strategic partner kami ya di Daya Dimensi Utama ini. Itu bagaimana bisa mengembangkan strategi rekrutmen assessment yang lebih mobile ya, bisa lebih canggih dengan teknologi. Jadi kayak gambaran nih Mbak Ilu ya, beberapa perusahaan FMCG lah, consumer goods yang ada di luar negeri atau di Indonesia ya, itu sudah mengembangkan bagaimana kita dites tapi pakai semacam kayak game. Nah, jadi ini menarik sekali ya. Kalau bayangan kita tuh tes kan harus pakai kertas atau pensil kan. Nah, ini ada salah satu strategi rekrutmen yang baru bisa dilaksanakan dimanapun dan lebih fun, dan hebatnya lagi ya, itu bisa lebih mengetahui kandidat ini apakah sesuai atau tidak. Gitu. Jadi inilah beberapa update mungkin ya terkait dunia assessment training ya, yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di talk show ini nanti, dan itu juga menjadi fokus dari PPBMKI ke depannya. Iya, baik. Nah, mungkin Kak Reza ada perbedaan tidak antara kalau melihat assessment antara mungkin talent yang berasal dari Gen Z dan juga berasal dari generasi sebelumnya, mungkin beda treatment kah? Karena Gen Z kan pilih-pilihnya luar biasa begitu. Mereka teliti, jeli begitu. Nah ini mungkin kalau pengalamannya Kakak April selama gimana? Kebetulan Kakak April ini juga dari training operator staff ya yang sudah iya benar ya. Iya, baik. Gimana Kakak April selama ini melihat Gen Z dan mungkin generasi lainnya? Iya. Ya karena kalau untuk saat ini memang kami masih tahun 2024 Kak ya, kita tuh masih fokus ke internal customer. Jadi melihat juga di Kala itu sendiri sebenarnya kalau karyawannya dari Gen Z itu cukup besar ya Kak ya. Dan selama pelaksanaan training itu berapa kali peserta-pesertanya juga banyak didominasi oleh Gen Z. Dan tentunya melihat, kalau saya pribadi sih awalnya saya tuh kalau ngelihat apa ya, sekarang fenomena di media sosial ngelihat Gen Z kayak banyak banget gitu problemnya, tapi sebenarnya realitasnya itu tidak seperti itu juga gitu. Karena yang saya lihat pada saat kita melaksanakan training dan lain-lain, justru yang Gen Z ini motivasinya tuh benar-benar lebih besar gitu Kak, dan rasa ingin tahunya tuh lebih besar. Mereka tuh sangat-sangat kritis ya melihat, oh ini materi-materi trainingnya sepertinya sudah tidak relevan, dan mereka itu sangat-sangat terbuka untuk ngasih masukan ke kita sebagai salah satu pelaksana training gitu. Jadi itu salah satu benefit juga yang sebenarnya kita jangan selalu ngelihat sisi negatif dari. Iya benar, karena sebenarnya potensi dan peluang untuk suatu yang besar juga itu ada, dan kita fokusnya tuh seharusnya ke situ untuk ngembangin gimana sih Gen Z ini sebenarnya bisa benar-benar memberikan impact. Apalagi kan kita kan cita-cita Indonesia ya secara umum generasi emas 2045 itu kan sering digaungkan tuh. Nanti Gen Z yang mengisi itu ya. Kita ini saya juga Gen Z Kak. Sebagai salah satu perwakilan Gen Z. Gak usah bahas umur ya. Beliau sudah Gen sebelumnya ya. Iya, jadi tidak semuanya kok seperti itu. Jadi sebenarnya stigma seperti itu yang perlu kita tidak perlu digeneralisir lah ya. Justru kita harus melihat sisi positif yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan, dan salah satu layanan yang kita siapkan ya di training ini, dan bisa melihat gimana suatu individu itu potensinya kayak gimana ya, nanti kita bisa lebih mendalami itu misalnya melalui assessment. Dan misalnya teman-teman juga yang mau ngembangin bisnis, kita juga ada layanan itu. Jadi sebenarnya dari kita aja sih Kak, sebenarnya gimana caranya supaya benar-benar bisa nge-upgrade diri ya di tahun 2025 ini. Salah satunya mungkin sebagai pintu pembuka di 2025 ini kan masih Februari nih, awal Februari. Nah teman-teman saatnya ikut talk show Rise of the Game Changers. Baik. Bagusnya sih kalau teman-teman sekarang kompetitif, banyak yang ini Kak, banyak yang mengkampanyekan gerakan misalnya 1 bulan 1 talk show kayak mereka tiap bulan harus berprogres begitu. Untuk progres bulan Februari mungkin bisa diawali di tanggal 7 nanti ya. Betul sekali Kak. Dan juga para Gen Z ini yang suka di underestimate sama orang-orang sebelumnya atau generasi sebelumnya, mungkin karena Gen Z lebih berani untuk mengungkapkan gitu ya, dikiranya banyak protes, tapi ini kita melihat sebuah peluang yang bagus bagaimana memanfaatkan ataupun juga mengembangkan apa yang mereka punya, termasuk keberanian mereka dalam mengkritik, dan bagaimana ini menjadi
salah satu tantangan dan juga optimisme kita dalam membentuk Gen Z sebagai leadership nantinya di 2045. Nah, mungkin Kak April dapat disampaikan juga kepada Tribuners secara lengkapnya mungkin seperti apa nanti kegiatannya di tanggal 7. Silakan. Sekalian mengundang juga. Ya, jadi teman-teman Tribuners, jadi insya Allah nanti di 2 hari ke depan ya, tepatnya di hari Jumat 7 Februari 2025. Nah, ini kita akan ada agenda talk show ya, talk show Rise of the Game Changers dengan tema Transforming Talent and Leadership of Future Business. Jadi buat teman-teman nih yang mau belajar lebih dalam, yang mau mengeksplor secara komprehensif terkait dengan strategi rekrutmen, leadership, dan juga elaborasi antara bisnis dan teknologi. Nah, ini saatnya teman-teman daftar ya, daftar karena sebenarnya sekarang juga seatnya sudah sangat menipis, jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja daftar. Dan untuk informasi lengkapnya teman-teman dapat akses melalui Instagram @banguntalenta.id, dan nanti teman-teman bisa mengakses link pendaftarannya. Misalnya mau daftar umum kah, atau misalnya teman-teman masih mahasiswa S1, nanti bisa tuh daftar melalui mahasiswa dengan beberapa jenis paketannya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung daftar aja melalui link yang tertera pada flyer di Instagram @banguntalenta.id. Oke, baik. Jadi teman-teman mahasiswa juga ini kesempatan besar ya. Nanti ajak teman-temannya juga untuk datang di hari Jumat setelah sholat Jumat ya. Dosennya juga jangan lupa diajak. Oke, iya, dosennya juga boleh biar sekalian. Apalagi teman-teman yang mungkin kuliah ekonomi bisnis, ini bagus banget ya buat mereka belajar lebih lagi, tidak hanya dalam ruang kelas yang membosankan itu, tapi juga belajarnya dalam mall. Mungkin sembari menunggu talk show-nya dimulai, bisa belanja-belanja dulu kali ya. Cuci mata dulu Kak ya. Iya, betul sekali, menghabiskan uang bulanan Februari. Oke, baik, dari Kak Reza mungkin apa yang ingin disampaikan terkait PPBMKI sendiri juga? Baik, teman-teman para Tribuners, saya memahami bahwa yang namanya kesuksesan itu senantiasa meninggalkan jejak. Maka marilah kita mengambil jejak terbaik dari ilmu-ilmu para praktisi yang sudah betul-betul menjalankan ilmu-ilmu atau praktik bisnis yang sesuai dengan standar ya, bisnis pada umumnya ya. Kemudian juga bagaimana bisnis itu nanti bisa dijalankan sesuai dengan goals, kemudian juga dengan nilai-nilai luhur yang menjadi visi dari PPBMKI. Semoga teman-teman di luar sana, para Tribuners ya, yang memiliki bisnis atau yang ingin menjalankan bisnis ya, dimudahkan untuk bisa mengelola bisnis dan talentanya supaya bisa lebih kompeten, sejahtera, dan tetap mengutamakan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh foundersnya. Mungkin begitu Kak Ilu. Oke, baik. Terima kasih Kak Reza dan juga Kak Aprilia. Mungkin tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan dan juga ada kesempatan yang telah dibagikan begitu ya pada tanggal 7 Februari nanti di Nipah Mall, tepatnya jam 1:30 ya. 1:30 sudah mulai, tapi sebelum itu sudah bisa datang untuk, kalau misalnya tidak sempat untuk daftar secara online, bisa on the spot langsung seperti apa Kak April? Iya. Bisa ya? Iya. Jadi semisal teman-teman tidak sempat mendaftar online atau kelewatan gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba jalan-jalan di Nipah nih, terus ngelihat kegiatan dibikin-bikin, kayaknya eventnya seru nih. Ya udah, nanti kita siapkan kuota untuk pendaftar on the spot. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Jadi semisal nanti teman-teman mau daftar langsung, itu sangat-sangat boleh. On the spot masih dapat hadiah kan? Tentu saja. Yang penting daftar. Ya. Oke, saya tunggu hadiah dari Kak Aprilia. Oke, terima kasih Kak Aprilia dan juga Kak Reza sudah berbagi kesempatan pada hari ini kepada seluruh Tribuners. Semoga dari podcast ini banyak langsung mendaftar gitu ya. Nanti dipenuhi DM-DM-nya dengan para pendaftar begitu. Dan Tribuners jangan lupa ini kuotanya terbatas, hanya 150 orang saja. Dan sekarang sudah terisi 80-an ya. Sudah 100. Sudah 100-an ya. Jadi dalam 2 hari ini kemungkinan ada 100 lebih pendaftar lagi, jadi teman-teman jangan lelet ya, jangan nunggu on the spot, tapi langsung war tiketnya, bukan hanya tiket konser yang di war sekarang ya, tiket belajar juga harus kita war. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi. Nanti Jumat kita jalan-jalan ke Nipah ya. Oke, baik. Terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.